Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Intan Janti. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis 3 studi kasus pada mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi, yaitu saya mengambil kasus 13 mengenai Smart Logistik berbasis IoT, kemudian pada kasus 14 saya mengambil kasus Machine Learning untuk rekomendasi e-commerce, dan kasus 15 mengenai migrasi sistem universitas ke cloud computing. Langsung saja saya akan membahas kasus pertama, yaitu kasus 13 mengenai Smart Logistik IoT. Kasus ini adalah kasus pertama mengenai implementasi ekosistem IoT untuk smart logistik. Tujuan dari proyek ini adalah membangun sistem yang dapat memantau lokasi dan suhu armada secara real-time, menggunakan sensor IoT dan dashboard analitik. Business case dari proyek ini adalah meningkatkan efisiensi, operasional, dan kualitas layanan perusahaan logistik. Tantangannya yaitu proyek ini terdiri dari 2 jenis pekerjaan. Yang pertama yaitu membantu pemasangan perangkat keras dan mengembangkan dashboard, di mana kebutuhan dashboard masih dapat berubah. Kemudian target keberhasilan proyek ini adalah seluruh sensor berhasil dipasang sesuai target, dashboard dapat berjalan dengan baik, data yang ditampilkan akurat, serta proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Kemudian untuk pengembangan, saya memilih hybrid. Alasannya yaitu pengadaan dan pemasangan sensor IoT menggunakan pendekatan prediktif, karena ruang lingkupnya sudah jelas dari awal, sedangkan pengembangan dashboard menggunakan adaptif atau agile, karena kebutuhan pengguna masih bisa berubah selama proses pengembangan. Kemudian untuk delivery cadence-nya, saya memilih multiple delivery, sehingga sistem dapat dirilis secara bertahap dan terus disempurnakan berdasarkan masukan dari para pengguna. Kemudian selanjutnya yaitu pada tata kelola proyek, saya menggunakan model tata kelola yaitu structure governance. Alasannya yaitu karena proyek ini melibatkan investasi perangkat keras yang besar, membutuhkan pengawasan terhadap anggaran dan jadwal, serta koordinasi yang baik antar perusahaan, vendor, dan tim pengembang. Pada bagian organisasi proyek, seperti pada alur yang terdapat dalam gambar tersebut, proyek sponsor berada di posisi paling atas sebagai pemberi keputusan strategis. Di bawahnya yaitu ada project manager yang mengelola seluruh jalannya proyek. Selanjutnya terdapat hardware team, software team, QA team, vendor IoT, dan klien masing-masing memiliki tugas sesuai perannya masing-masing. Selanjutnya yaitu pada RACI chart. Pada RACI chart ini terlihat pembagian tanggung jawab setiap pihak. Di sini terdapat project manager yang bertanggung jawab mengelola keseluruhan proyek, hardware team bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pemasangan sensor, software team bertanggung jawab mengembangkan dashboard, sedangkan sponsor berperan sebagai pengambil keputusan utama. Vendor mendukung proses pengadaan dan instalasi perangkat. Dengan pembagian ini, setiap pihak mengetahui tanggung jawabnya sehingga pekerjaan menjadi lebih terarah. Selanjutnya yaitu pada manajemen stakeholder. Pada tahap stakeholder register, saya mengidentifikasi stakeholder yang terlibat beserta harapan dan kekhawatiran mereka. Misalnya sponsor berharap proyek selesai tepat waktu, vendor berharap instalasi berjalan secara lancar, sedangkan pelanggan menginginkan dashboard yang mudah digunakan dan data yang akurat. Kemudian pada tahap power interest grid, sponsor dan project manager berada pada kategori manage closely, karena memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Kemudian vendor berada pada keep satisfied, sedangkan tim developer dan pelanggan berada pada keep informed agar tetap mengetahui pengembangan proyek. Kemudian stakeholder engagement assessment matrix. Pada tahap ini, kondisi stakeholder yang diharapkan yaitu sponsor yang sudah mendukung diharapkan menjadi pihak yang aktif, memimpin proyek melalui laporan progres rutin. Vendor yang awalnya netral diharapkan menjadi lebih mendukung melalui koordinasi dan evaluasi berkala, sedangkan tim developer dipertahankan sebagai pihak yang aktif melalui sprint meeting dan feedback secara rutin. Selanjutnya yaitu kasus kedua yang saya ambil yaitu mengenai machine learning recommendation, yaitu terdapat pada kasus 14. Project charter dari kasus ini yaitu
pengembangan machine learning untuk rekomendasi produk pada e-commerce. Tujuan proyek ini adalah membuat sistem rekomendasi pada produk yang lebih personal agar pengalaman pelanggan meningkat dan penjualan juga bertambah. Business case-nya adalah perusahaan ingin segera merilis fitur rekomendasi sebelum periode promo, tetapi machine learning masih membutuhkan proses pelatihan agar akurasinya tetap optimal. Target keberhasilan proyek adalah model mencapai akurasi yang ditentukan, fitur berhasil diterapkan, terjadi peningkatan CTS dan penjualan, serta proyek selesai tepat waktu. Kemudian mengenai development approach dan delivery cadence-nya, pendekatan yang saya pilih adalah adaptif atau agile, karena model machine learning memerlukan proses pelatihan, evaluasi, dan perbaikan secara berulang. Untuk delivery cadence-nya, saya memilih multiple delivery, sehingga versi awal dapat diuji terlebih dahulu, kemudian disempurnakan berdasarkan hasil pengujian dan feedback pengguna. Kemudian, pada tata kelola proyek, model tata kelola yang digunakan adalah self-governance, artinya tim data scientist dan developer diberi fleksibilitas dalam mengambil keputusan selama pengembangan model. Sementara itu, sponsor berperan memberikan arahan bisnis dan target yang ingin dicapai. Pada struktur organisasi, terdapat project sponsor, project manager, product owner, data scientist, developer, QA tester, dan end user yang saling berkolaborasi dalam project. Kemudian bisa dilihat pada tabel Rachi chart berikut. Project manager bertanggung jawab mengelola project secara keseluruhan. Data scientist bertanggung jawab pada proses pengumpulan data dan pelatihan model. Developer bertanggung jawab mengintegrasikan model ke dalam sistem. Sedangkan product owner memberikan masukan secara sesuai kebutuhan bisnis. Sponsor berperan sebagai pengambil keputusan utama. Kemudian pada manajemen stakeholder utama terdiri dari sponsor, product owner, data scientist, developer, dan end user. Pada power integrate, sponsor dan product owner berada pada kategori manage closely karena memiliki pengaruh yang besar terhadap keberhasilan proyek. Data scientist dan developer berada pada keep informed, sedangkan end user berada pada kategori monitor karena merupakan pengguna akhir sistem. Kemudian pada stakeholder engagement matrix-nya, target dari engagement matrix ini adalah mempertahankan dukungan sponsor dan product owner melalui laporan progres setiap sprint. Data scientist dan developer terus dilibatkan melalui evaluasi model dan code review, sedangkan end user dilibatkan melalui uji coba beta dan pengumpulan feedback sebelum sistem dirilis secara penuh. Kemudian pada kasus 15 yaitu kasus selanjutnya mengenai migrasi cloud computing. Kasus terakhir adalah migrasi sistem informasi akademik ke cloud computing. Tujuan proyek ini adalah memindahkan si akad ke cloud agar sistem menjadi lebih cepat, aman, dan mudah dikembangkan. Business case-nya adalah sistem universitas meningkatkan kualitas layanan akademik. Tantangan utamanya adalah banyak stakeholder yang terlibat dan adanya penolakan dari divisi IT karena khawatir kehilangan peran. Keberhasilan dari proyek ini diukur dari migrasi, data tanpa kehilangan data, sistem berjalan stabil, downtime minimal, serta proyek selesai sesuai jadwal. Kemudian yaitu development approach dan delivery cadence. Pendekatan yang saya gunakan adalah prediktif, karena seluruh tahapan migrasi sudah direncanakan sejak awal dan membutuhkan pengendalian risiko yang ketat. Untuk delivery cadence-nya, saya memilih single delivery, sehingga sistem baru digunakan setelah seluruh proses migrasi selesai agar tidak terjadi inkonsistensi data. Kemudian pada tata kelola proyek, model tata kelola yang dipilih adalah structure governance, karena proyek ini melibatkan banyak stakeholder dan memiliki risiko yang cukup tinggi. Pada struktur organisasi terdapat sponsor atau rektor, project manager, IT team, cloud vendor, database administrator, training and support team, serta pengguna akhir yaitu dosen atau mahasiswa. Kemudian bisa dilihat pada Rachi chart berikut, project manager bertanggung jawab mengelola keseluruhan proses migrasi. IT team dan database administrator bertanggung jawab atas migrasi data dan pengujian sistem.
Sedangkan cloud vendor bertanggung jawab terhadap konfigurasi cloud, sponsor memberikan persetujuan pada tahap-tahapan penting. Kemudian selanjutnya yaitu manajemen stakeholder. Stakeholder yang terlibat yaitu terdiri dari rektor, divisi IT, cloud vendor, dosen, dan mahasiswa. Pada Powered Intersgrid, rektor dan divisi IT berada pada kategori manage closely karena memiliki pengaruh yang besar terhadap proyek. Cloud vendor berada pada keep satisfied, sedangkan dosen dan mahasiswa berada pada keep informed. Selanjutnya yaitu stakeholder engagement matrix. Pada engagement matrix terlihat bahwa divisi IT awalnya yaitu berada pada kondisi resisten. Targetnya adalah menjadi suportif melalui perlibatan sejak awal, pelatihan cloud, dan pembagian peran yang baru. Kemudian, rektor, cloud vendor, dan dosen, mahasiswa dipertahankan atau ditingkatkan keterlibatannya melalui komunikasi dan sosialisasi secara berkala. Sebagai penutup, setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan pada setiap proyeknya yang dipilih juga berbeda. Seperti pada kasus 13, menggunakan pendekatan hybrid, kemudian pada kasus 14 menggunakan pendekatan adaptif atau agile, kemudian pada kasus 15 menggunakan pendekatan prediktif. Pemilihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan, tingkat perubahan, serta risiko pada masing-masing setiap proyek. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman semuanya. Maaf jika ada kesalahan kata. Selamat malam.